selamat datang kembali bersama Bunda dalam belajar bahasa Kantonis. Kembali saya lanjutkan untuk kalian yang baru mulai belajar bahasa Kantonis ya. Kali ini saya akan menjelaskan bahasa Kantonis dasar. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa kata kerja kegiatan memasak. Misalnya merebus, menggoreng, mengukus, memanggang, menumis, diukep, disangrai. Dan menariknya bahasa Kanton itu untuk kata merebus saja dibedakan menjadi beberapa kategori. Jadi menyatakan merebus bubur, merebus telur, merebus sayur, ya itu nanti akan berbeda-beda. Ya, nanti saya akan jelaskan. Kemudian juga misalnya menggoreng. Menggoreng itu juga beda-beda. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, menggoreng nasi, menggoreng ikan, menggoreng daging sama saja. Tetapi di dalam bahasa Kanton dibedakan. Ya. Untuk kalian yang baru temukan channel saya, salam kenal, dan bila ingin terus mengikuti belajar bahasa Kanton bersama Bunda, silahkan subscribe, tekan tanda loncengnya agar mendapatkan notifikasi kalau saya upload video terbaru. Dan bila ingin mempelajari video-video yang sudah saya upload, silahkan lihat di playlist. Check it out. Kita mulai dari kata memasak itu sendiri adalah ju fan. Ju artinya memasak, fan itu nasi. Tetapi jika menyatakan ju fan itu artinya adalah memasak secara keseluruhan. Ya nasinya, ya lauknya, ya sayurnya, ya supnya. Jadi satu paket memasak. Ju fan. Jadi bukan masak nasi ya. Tetapi kalau diterjemahkan satu-satu memang artinya masak nasi. Ju itu memasak, fan itu nasi. Ju fan memasak. Gitu ya. Berikutnya. Ini adalah rice cooker tin fan po. Tin artinya listrik, ya, fan nasi, po panci atau perebus. Ya, jadi rice cooker tin fan po artinya pemasak nasi listrik. Tin fan po, rice cooker. Dan untuk menyatakan masak nasi, po fan. Po rebus, fan nasi. Artinya masak nasi. Ya, po fan. Saya jelaskan di kalimat berikut ini. Cece, lok tim kea. Cece, Mbak, lok tim ke, lok 6, tim jam. Ya, jam 6 ke lebih. Cece, lok tim ke ya. Cece jam 6 lebih. Jivana, masaklah. Artinya memasak. Ya, memasak nasi, memasak sayur, memasak ikannya. Jivana, tongo, lapar. Ini misalnya, ya. Berikutnya, povansina, po rebus, fan nasi, sin dulu. Artinya masak nasi dulu. Povan. Ya, povansina. Berikutnya, kanju jeng gai. Kanju kemudian jeng gai, mengukus ayam atau steam ayam. Ya, berikutnya. Oke, saya jelaskan dulu dari kata merebus ya. Merebus dalam bahasa Kanton dibedakan menjadi 4 kategori yang saya tahu ya. Pertama adalah po.
Po itu artinya merebus, tetapi digunakan untuk misalnya ya, potong, potong artinya rebus sup atau masak sup, tetapi dimasak dalam waktu yang lama, kurang lebih 1 jam 2 jam ya. Karena membuat sup nanti juga akan dibedakan lagi, yang cuman direbus sebentar, yang mendidih lalu dimatikan ya, itu namanya kwantong. Kwantong, kwan itu mendidih, tong itu sup. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah membuat sup hanya sebentar, kwantong. Tetapi kalau direbus lama namanya potong. Seperti itu ya. Berikut po digunakan untuk menyatakan merebus bubur, membuat bubur ya. Po cuk, po rebus, cuk bubur, po cuk. Kalau dalam bahasa Indonesia masak bubur, masak itu padahal kalau dalam bahasa Kanton cu, tetapi bukan cu cuk, adalah po cuk ya, rebus bubur atau membuat bubur. Berikutnya po fan ya, seperti tadi po fan artinya masak nasi. Berikutnya po soy, po soy merebus air. Jadi diperhatikan untuk menyatakan merebus sup dalam waktu lama potong, kemudian untuk merebus bubur po cuk, lalu po fan masak nasi, po soy merebus air ya, seperti itu. Berikutnya kata lain lagi yang artinya merebus adalah sap. Sap, sap itu artinya merebus, tetapi digunakan untuk sap kaitan. Sap kaitan merebus telur ya, kaitan telur, telur ayam. Kemudian sap sukmai rebus jagung, sap fan shu rebus ubi. Nah, kesimpulannya kata sap artinya merebus adalah untuk merebus sesuatu ya, seperti telur, jagung, ubi yang adalah airnya tidak mau. Jadi yang direbus itu yang dimaui ya telurnya, ya ubinya, ya jagungnya, seperti itu. Beda dengan po soy, po cuk. Kalau po soy airnya diminum, po cuk semuanya dimakan yang ada di dalam panci itu. Kemudian po tong, tongnya airnya yang dimaui ya. Jadi kalau menyatakan sesuatu yang direbus yang hanya dimaui, yang direbus saja airnya nggak mau, itu menggunakan kata sap. Bisa dipahami ya. Oke, berikutnya. Oke, kata po sudah, sap sudah, lanjut ke kata lok dan jutsoy. Lok artinya itu juga merebus, tetapi untuk menyatakan merebus sayur dalam arti membuat kulupan. Jadi sayurnya hanya direbus sebentar, pokoknya matang, diangkat. Nah, itu dikatakan dengan kata lok, lok coy. Artinya sayurnya ya cuma direbus saja. Kalau kita bilang kulupan ya.
Berikutnya, kata chutsoy. Chutsoy itu dihalupi. Tahu dihalupi enggak ya? Misalnya mau memasak daging, air mendidih lalu dagingnya dicelupin sebentar hanya untuk supaya kotorannya keluar. Ya, namanya chutsoy. Atau dalam bahasa Jawa itu kita bilang dihalupi ya. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke kata menggoreng. Ya. Kata menggoreng dalam bahasa Kanton juga dibeda-bedakan. Ya, ini ada 2 gambar yang sama-sama menggoreng ikan. Ya. Yang satu, cin yu. Cin artinya menggoreng, yu artinya ikan. Tetapi kalian perhatikan, nah ini saya jelaskan begini, adalah tidak menggunakan minyak banyak. Artinya minyaknya hanya dioles-oleskan. Cin yu. Biasanya untuk menggoreng telur juga seperti itu. Cin tan. Cin kaitan. Ya, menggoreng telur, tetapi minyaknya hanya sedikit banget. Ya. Kemudian gambar yang satunya, ca yu. Ca yu artinya juga menggoreng ikan, tetapi menggunakan minyak banyak seperti pada umumnya orang Indonesia. Ya, menggoreng tempe, tahu, itu kan minyaknya banyak ya. Itu orang Hong Kong mengatakan dengan kata ca. Ya, ca kaipe, misalnya menggoreng paha ayam menggunakan minyak banyak. Ca taufu, menggoreng tahu menggunakan minyak banyak. Tetapi kalau cuma dioles-oleskan, cin taufu, cin menggoreng minyak sedikit, taufu tahu, seperti itu. Ya. Lanjut ke kata cao yang sebenarnya masih anggota goreng-menggoreng. Ya. Cao artinya menumis atau mengoseng. Ya, juga bisa berarti menggoreng. Digunakan untuk jao ongcoy. Ongcoy itu kangkung. Jao menumis atau tumis. Ya. Jadi untuk menyatakan mengoseng sayur apapun dibilang jao titik-titik. Jao ongcoy, jao kailan. Ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk mengatakan mie goreng, menyatakan mie goreng dan nasi goreng. Jadi menggoreng nasi, jao fan. Menggoreng mie, jao min. Menumis sayur, jao coy. Orang bilang menggoreng mie, tetapi dalam bahasa Kanton, jao yang kelompoknya adalah menumis. Paham ya? Seperti itu. Oke, kiranya demikian. Nanti kita lanjutkan untuk mengukus membakar di video berikutnya. Oke, see you next time. Bye-bye.